perannya ibu itu. Ya, tempo hari kan suami saya menyakit saya luar biasa toh Bu. Suami saya kan memang orangnya bajingan. Pokoknya dia ngomong sama saya manis-manis tok wis. Isinya itu manis-manis tok. Ini sudah Tapi mulai konflik-konflik iya, ya. tapi iya. kenyataannya nol. Ini Bener kejadian ini. benar Bu ya. Bener, Waktu Pak. itu sempat saya mau bunuh istri saya. Tidak ada Iya. seorang pun yang tahu. Sempat mau Bener. dicekik Bu saya Bu. Saya Cekik, Bu. dicekik, saya ngambil pisau itu. Saya Mau sudah dibunuh tidak saya. melihat istri saya dan anak-anak saya. Rasanya mata saya ketutup. HP yang terus say. Ini loh ada kue spesial. Iya, ini lagi cari bahan itu untuk khotbah. Kok tumben ada kue sore ini? Iya, hari ini itu ada janjian. Ada yang mau konseling, ada yang mau sharing-sharing tentang masalah keluarga. Siapa? Itu loh, apa namanya, Pak Yusuf sama istrinya. Iling kan itu kasusnya dulu. Oh, Pak Yusuf yang punya warung keremian itu? Iya. Oh, itu mungkin teleponnya. Kayaknya ya. Angkat dulu. Iya, untuk ini. Nggak. Ya, halo. Oh ya, Bu Meli ya. Sebentar. Ku keluar ya. Iya. Saya tak jemput dulu. Shalom, Mam Shalom. Yola. Ya, shalom. Ayo, Ayo. masuk. Silakan. Ya, silakan duduk. Permisi. Pak Ya. Yusuf. Ya, Iya. gimana kabarnya Pak? Wah, puji Tuhan. Selalu baik. Gitu ya. Anugerah Tuhan. Iya, kayaknya ada yang serius, spesial ini. Iya sih, kita janjian dulu sama Mam Yola, istri saya. Oh. Kebetulan kan ada waktu, sempat mampir ke sini gitu. Sebentar ya, saya ambilin minum ya. Oke, Mam Saya Yola. mau Iya, makasih Mam Yola. Kasih. Gimana selama ini usahanya? Puji Tuhan, Tuhan, ya lancar Pak. Iya. Kan ini di masa-masa pandemi banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang susah. Tapi kalau usahanya Pak Yusuf dan Bu Meli? Memang sih pada masa-masa pandemi ini saya memang awal pandemi sangat drop sekali. Ya puji Tuhan, saya masih bisa mengerjakan satu proyek dengan teman saya. Oh. Ya istilahnya Tuhan masih tolong saya, Pak. Ya, puji Tuhan ya. Iya. Ya, gimana Bu Meli? Kayaknya, sorry, Saya ini. kayaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan. makin disampaikan. Kayak memendam sesuatu begitu. Ya puji Tuhan. Saya pengen sharing aja. Iya. Kan beberapa tahun yang lalu saya pernah mengalami dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami sampai jatuh. Itu semua karena ulah suami saya. Suami saya berbuat selingkuh dengan pegawai saya sih. Waktu itu saya Ya sebetulnya nggak cut tahu. dulu aja Pak ya, Mam Yola ya. Iya. Sebetulnya saya ini sama istri saya ini sudah nikah 29 tahun. Cuman saya sendiri merasa nggak pernah bahagia. Mulai dari pernikahan awal sampai Sekarang ini. sekarang. Tidak pernah membahagiakan. Ya, ya saya sendiri menyesal gitu, menyesal. Iya. Ya istri saya datang ke sini ini cuman ingin curhat gitu. Iya, Pak. Saya menikah dengan dia sampai bermasalah awal sebelum saya punya anak. Iya. Sampai punya anak pertama saya hutang banyak. Saya dikejar-kejar orang. Istri saya sampai saya tinggal di
orang tua saya. Itu di Surabaya. Saya ditolong Tuhan, dipulihkan. Kedua, saya juga ambisi pinginnya cepat kaya. Jadi apapun saya anggap halal. Apapun. Jadi nyerempet gitu. Halal. Nah, akhirnya saya sama istri sampai jatuh sekali waktu itu. Nggak punya apa-apa. Nol. Saya bilang. Maksudnya nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, Rumah nggak ada, mobil nggak ada. Saya sampai tinggal di emperan toko. Itu anak berapa itu? Anak 2. Dan ini kejadian kedua kali ya? Kedua kali. Akhirnya saya disuruh orang tua saya pulang ke Surabaya. Pulang ke Surabaya. Oh, sebelumnya di Malang? Di Surabaya dulu. Habis itu kembali ke Malang, saya bermasalah lagi. Di Surabaya bermasalah, di Malang bermasalah, saya kembali ke Surabaya lagi. Habis di Surabaya itulah istri saya ini sebetulnya datang ke sini cuman ingin mencurahkan keluhan-keluhan gitu loh. Tapi kita sih sekarang ini sudah, puji Tuhan sudah diberkati. Cuman saya itu ya sekedar lego gitu kali ya, mungkin biar lego gitu ya Pak ya, Mam Yola ya. Cuman kan intinya pada waktu saya kedua kali datang kembali ke Surabaya, saya dipanggil orang tua saya untuk pulang itu saya nggak punya uang. Ini ingat saya sampai hutang sama adik iparnya dia itu 50.000 untuk naik bis. Sampai untuk bis nggak punya uang? Nggak punya uang. Tahun Hutang berapa itu Pak? Tahun 2000 berapa? Anak masih kecil. Masih kecil ya, Mbak. Iya. Masih berarti Meli ini soro banget ya, susah banget ya. Ya, luar biasa soronya. Terus dulu waktu melihat Pak Yusuf mau tertarik apa? Kelihatannya gitu. waktu kenal dulu sih Pak. Kan saya kerja waktu itu kan saya kerja di toko sepatu. Dia kerja sales kan. Iya. Bosnya dia sama saya, bos saya itu teman akrab gitu loh. Ceritanya begitu. Kita kenal-kenal, saling kenal lah, itulah kita jadian. Pandangan pertama ya gitu ternyata. Saya sampai dipikir didukunin, Bu. Oh, gitu. Iya. Didukunin. Kalau dulu waktu muda kelihatannya baik-baik gitu ya. Iya, kelihatannya baik-baik Pak dia Pak. Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab, iya. Pekerja Sayang, cinta, waduh pokoknya wow, saya pokoknya terpikat lah. Iya. Lah Iya, kok sampai gitu. bisa belarah gitu? Ya, karena itu. Belarah itu ya sakarpe dewe gitu. ya karena saya sih ambisi saya pada waktu itu memang kepingin bahagiakan istri dengan cara istilahnya apapun saya kerjakan. Berarti Nah, ini tapi Pak, ini akhirnya ngutang gitu, untuk membahagiakan bukan ngutang, Bu. Jadi saya itu bekerja di orang, apapun yang saya kerjakan ada istilahnya cuan atau keuntungan dikit, saya ambil. Nah, akibatnya merugikan perusahaan. Seperti itu. Gitu. Loh kok nganggur tuh? Iya, ayo Dikasih sambil dong. Nanti aja. Iya, Bu. Nanti Nanti aja. aja, Nanti kalau sudah selesai baru saya Nanti habiskin. keburu dingin loh. Oh gitu. Nah, setelah itu ketiga kalinya saya kembali ke Malang, saya diberkati luar biasa dengan jual nasi kremian itu. Sampai saya nol, sampai antri-antri. Saya habis dipanggil orang tua saya ke Surabaya. Saya nggak punya modal kan. Saya punya uang 50.000. Ceritanya itu begitu. Saya naik bis. Jadi anak saya masih umur berapa tahun tuh, yang besar itu masih umur 4 tahun ya, Ma ya. Yang kecil masih 2 tahun. Jadi belum sekolah. Masih kecil, belum, beda 7 tahun kok. Anak saya itu beda 7 tahun, masih bayi. Saya pulang, istri saya diajari masakan, akhirnya saya nggak punya uang kan. Saya hari itu ingat saya tanggal 14 Februari 2014 Februari tahun selama saya jualan ini sudah 18 tahun. 18 tahun ya, mulai 2001 saya, berarti 21 tahun ya. Itu saya pertama kali pulang itu dapat angpau, Bu. Istilahnya pas Imlek kan. Iya, dapat angpau 300.000. Nah, saya nggak punya mobil. Dipinjemin sama kakak saya, kakak ipar. Bukan kakak saya, kakak kandung saya yang perempuan. Punya mobil jet 55 itu.
Itu saya Ini. diberkati, singkat cerita saya bawa pulang, akhirnya saya jualan. Nah, tanggal 16 Februari saya jualan, hari Sabtu waktu itu. Wow, ini hafal banget nih. Itu pada waktu itu jam 5 pagi kita sudah jualan. Tapi yang beli cuma 4 orang. Ya bersyukur aja ya. Setelah itu selama berapa tahun, tahun kedua saya diberkati luar biasa. Diberkati, akhirnya saya itu sebetulnya sudah ke gereja, salah satu gereja di Surabaya. Akhirnya saya mengenal di Tenaga Baru, saya kontrak di tempat saya dekat sini rumah, akhirnya ya itulah dari gereja kenalan dengan berkenalan dengan Mam Yola. Begitu. Ini seru banget ya. Terus di rumah tangganya Timeli ini ngalami jatuh bangun kan dalam pernikahannya. Yang terutama ingin di-sharingkan apa sih sebetulnya Bu, malam hari ini? Persoalannya Ibu itu. Ya, Ibu Arisa, kan suami saya menyakit saya luar biasa toh Bu. Suami saya kan memang orangnya bajingan. Pokoknya dia ngomong sama saya manis-manis tok wis. Isinya itu manis-manis tok. Ini sudah tapi mulai kenyataannya konflik-konflik, tapi kenyataannya nol. Jadi waktu usaha diberkati sukses itu, apa tidak membuat keluarga jadi happy, seneng kan? Artinya banyak duitnya tuh, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Iya, gitu. sebelum itu ini Pak. kayaknya yang dibahagiakan orang lain ini. Iya. Enggak lah Mam, bukan gitu Mam. Pokoknya manis-manis, saya enggak boleh ikut jualan lah, saya enggak boleh ke depot lah. Anu mah, nanti kamu capek mah, di rumah aja istirahat. Saya digituin Bu. Saya tuh, perasaan saya sudah memang enggak enak Bu waktu itu, tapi saya itu enggak bisa melangkah gitu loh Bu. Saya pengennya itu ke depot gitu. Untuk kerja gitu ya. Kan saya nggak biasa kan Bu di rumah saya nganggur, nggak ada apa-apa, nggak suka gitu. Terus akhirnya lama kelamaan kok gak enak, perasaan gitu. saya nggak enak kan, sampai akhirnya ada mertua saya waktu itu Bu di rumah, tinggal di rumah. Nah, dia itu ikut saya terus kerja ke depot, pulang ikut dari rumah ke depot, pulang gitu terus. Nah dia yang ngawasi kan, saya pulang tuh, saya disuruh sama suami pulang, saya yang pulang, sama mertua saya yang di rumah gitu loh. Padahal yang disuruh di pulang depot, tuh ada maksudnya itu ya. Biar gitu loh Bu, ceritanya itu gitu. Terus singkat cerita, mertua saya ini ngelihat dia pegang-pegangan tangan lah, terus deket-deketan gini. Terus akhirnya mertua saya kan nggak berani curhat sama saya, takutnya tengkar saya sama dia. Akhirnya dia curhatlah sama anak saya yang kecil. Nyonyo, papamu itu loh, kalau di rumah, kalau di depot itu loh Nyo, sama bu urennya itu loh, sama pegawainya kok pegang-pegangan, rangkul-rangkulan. Itu ngelihat makan gitu? Bersama, iya Bu, gitu. Padahal mertuanya kan udah tua iya, kan ya? Sudah tua Bu. Usia terus berapa? pikirnya anak saya Sinyo gini, bilang gini, Bobo itu nggak mungkin mungkin Bobo pikun atau apa. Karena kan sudah gitu. Usia gitu kan. Jadi makanya sama anak saya nggak direken sudah omongannya itu, sudah lalu dibiarin, diabaikan aja. Diabaikan, iya. Terus akhirnya dia cerita sama saya semua tuh, nah, sudah saya diem aja, udah diem. Terus akhirnya kalau nggak salah Desember, akhir Desember, akhirnya sebelumnya mamanya itu minta pulang Bu, soalnya dia marah-marah terus sama mamanya. Iya, mamanya dimarahi. Mungkin atau kroso kalau diawasi mungkin. Iya mungkin, nggak tahu. Mamanya itu sampai kroso loh Bu. Udah mama tak pulang aja, gitu. Pulang enak, iya. Pulang ke Surabaya. Ke Surabaya. Akhirnya mama ke Surabaya. Pulang. Diantarlah sama suami saya. Gitu sama si ceweknya Bu. Saya mau ikut tuh nggak boleh. Udah mama di rumah aja, di rumah aja mama jadi istirahat princess. aja, Iya, nanti mama capek Itu gitu loh laki-laki. Ini coba ini. Aduh wis pokoknya manis deh Bu. Saya sih ya percaya Bu, sebagai istri sih saya nggak mungkin lah saya punya saya pikiran jelek sama dia. Iya. Saya percaya dia 100%. Tetap positif. Iya, saya positif thinking Bu. Nah, ternyata dibalik semua kepercayaan saya serahkan sama dia disalahgunakan. Dan akhirnya mamanya ceritalah sama kakaknya dia. Gini masalah saya, terus akhirnya Yang di mobil itu cerita juga. Iya. Waktu perginya itu sama purennya. Oh enggak cerita. Enggak. Sampai di Surabaya mamanya cerita sama kakaknya, cecenya, sama cecenya. Kakak saya Akhirnya perempuan. cecenya teleponlah ke anak saya yang besar. Ah. Koko, coba kamu selidiki papamu.
papamu itu gini. Katanya sama pegawainya gini. Mm-mm. Oh iya takku, iya, coba kamu selidiki. Ya, Hmm. akhirnya terus sama anak saya diselidiki terus Bu, tiap malam Bu, diselidiki di Diikuti. rumahnya. Iya diikuti, ternyata bener Bu. Hmm. Waktu itu anak saya nggak berani cerita sama saya Bu, takutnya saya shock Syok gitu. atau apa gitu, nggak berani. Jadi nggak cerita terus Timeli jadi juga nggak tahu. Iya nggak tahu, Kalau- sudah saya lupakan lah Nah. gitu loh Bu. Hmm. Pikiran saya yang jelek-jelek saya lupakan. Lupakan. Tuhan tolong saya pikiranku Tetap kok aneh-aneh. positif, Iya, tetap positif. iya. Terus akhirnya Mm-mm. anak saya sudah nyelidiki toh, Iya. berapa kali, ternyata bener Bu. Hmm. Akhirnya dia mantu saya sama anak saya yang besar Heeh. ceritalah sama saya. Waktu itu sebelum Natalan Bu, mau Hmm. Natalan itu. Langsung cerita saya, langsung saya Bu muntah, Hmm. langsung meledak saya. Miss. Hmm. Meledak saya waktu itu, kalau seandainya saya menahan emosi, Heeh. wah saya bisa perang dunia kedua sama Hmm. pegawai saya itu. Iya. Saya sudah nggak bisa nahan Nggak emosi bisa Bu nahan. ya. Langsung saya meledak. Ayo nak, Iya. kita parani ayo, ayo jemput Datang. ayo, didatangi yuk ke Hmm. rumahnya itu, apa itu? Itunya. Pegawainya. Iya, pegawainya itu. Pada Udah Bu, tak selama ini labrak Bu. Iya. jadi waktu itu mungkin sudah emosi sekali Emosi, Iya ya. sudah emosi, sudah Soalnya kan saya. selama ini Timeli langsung- itu positif, Iya. positif Jadi dipikir. selama ini Heeh. saya baik sama suami saya, Iya. ternyata disalahgunakan. Saya kecewa banget. Hmm. Bener Bu, sebagai perempuan saya Iya. kecewa banget. Waktu itu saya sudah putus asa, sudah wis, Mm-mm. sudah pikiran saya sudah gelap Bu. Udah saya mau berbuat apa ini saya tidak tahu wis. Hmm. Ya mungkin pepatah itu air susu dibalas dengan air Iya tuba ya. betul. Betul. Yang Betul. baik kepercayaan yang diberikan penuh ternyata Salah disalahgunakan. gunakan. Iya benar. Jadi waktu itu kan jadi Desember yang harusnya persiapan Natal. iya, Kalau nggak salah iya, kalau iya. Anniversary-nya bulan Desember juga Iya ya. benar Iya, Pak. akhir Tanggal Desember. 27 Pak. Harusnya kan happy-happy Iya ya. harusnya Pak. Akhirnya jadi Desember kelabu Iya ya. benar. Ada lagunya Sangat-sangat kayaknya, kelabu, ya. Pak. Kelabu sungguhan ya. Wah. Ya, Jadi Timeli waktu tahu suami seperti itu meledak itu, maksudnya perasaannya kayak apa waktu itu sebagai Aduh seorang sudah istri? Bu. Hancur. Perasaan saya hancur, lebih sudah tidak karu-karuan, sudah wis. Dunia Nggak bisa runtuh. diomong. Dunia runtuh rasanya, saya sudah nggak ada semangat sama sekali. Kerja itu sampai, Heeh. aduh sampai saya masak itu loh, sampai rasanya nggak karu-karuan. Bu. Bener, Iya mempengaruhi ya. Pengaruh. bener Bu, masakan saya sampai nggak karu-karuan. Saya wis setiap hari tetesan air mata berlinang terus. Nggak ada happy-happynya sama sekali wis. Nangis tuh, aduh, memang saya Iya, bisa memahami, saya sudah wis bisa down ngerti wis. perasaannya seorang Aduh wis. wanita. Bener Bu, saya bener. Saya nggak sombong ya Bu, Heeh. saya banting tulang. Saya demi keluarga, demi suami, anak-anak semua. Saya pengen happy, pengen Iya, bahagia sama anak-anak, sama istri, sama suami semua. Bahagia semua sekeluarga. Ternyata, Ternyata, kok seperti itu. Iya Bu, saya itu nggak nyangka loh Bu, punya suami kayak gini. Bener, saya nggak nyangka. Itu Ibu bilang bajingan itu Iya. ya suami Iya. ini modelnya Iya benar. katanya. Tapi Ibu sempat ngomong-ngomong kata-kata Yang nggak enak. yang keras juga ya. Iya Bu, sempet Bu. Hmm. Wis tak saya puisu wis, bener. Saya puisu saya wis, sampai kok dia itu bicara kata-kata sudah kotor keluar dari kotor. mulut saya Bu. Loh, ini Bener kejadian ini. benar Bu ya. Bener, Waktu Pak. itu sempat saya mau bunuh istri saya. Tidak ada Iya. seorang pun yang tahu. Sempat Bener. ngomong segitunya. Cekik Bu saya Bu. Saya Cekik, Bu. dicekik, saya ngambil pisau itu. Saya Mau sudah dibunuh tidak saya. melihat istri saya dan anak-anak saya. Rasanya Terus mata saya kayak, ketutup. Ya gelap. Bu. Ini saya bunuh Bu Sudah memang. gelap mata. Itu sudah. pas hari raya Idul Fitri. Hmm. Orang pada maaf ya, Oh, lagi mau pergi Merayakan. liburan. itu dia mau saya bunuh. Itu beneran. Saya tinggal tusuk mati sudah. Itu saya sudah nggak lihat dia karena mata saya sudah tertutup. Ya, saya terus terang memang pada waktu saya pelayanan sih ya. Tapi saya juga nggak tahu ya, saya Iya, pelayanan. padahal ini sudah pelayanan, kenal Iya. kita kan ajak pelayanan. Tapi ya saya seakan-akan pada waktu itu saya dengar suara Tuhan. Tapi kalah kuat. Saya dengar suara Tuhan. Mami Yola, Pak Sriono. Saya makanya saya bilang saya sangat mengecewakan istri saya tidak pernah bahagiakan. Saya bilang terus terang hari ini pun saya belum bahagiakan istri saya. Hari ini pun saya ngadep ke saat ini. Makanya saya yang paling ingat sekali itu bahwa istri saya mau saya bunuh. Tinggal selangkah saja sudah. Itu di tempat tidur loh. Tidak ada siapa-siapa. Itu memang saya buta. Kayak dibutakan. Kayak dibutakan. Nah terus saya pengen tahu, ini kan
yang lalu ya. Mm-mm. Ya enggak apa-apa kita ceritakan. Sharing-sharing. Maksudnya ya supaya ya mungkin nanti jadi pelajaran lah untuk orang lain, keluarga lain supaya enggak Enggak itu. seperti ini gitu loh, enggak perlu ngalami seperti ini. Ya saya sih secara pribadi saya punya seorang istri yang sangat oke juga. Kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia hanya modalnya cuma satu, Saya sampai itu ya doa. Jadi titik baliknya itu menurut Bu Meli pada waktu apa dan kapan atau ada peristiwa apa gitu? Waktu tobat gitu loh, maksudnya dari tadi kan Cimeli bilang tuh suamiku bajingan, suamiku melayani Tuhan kok kayak gitu, kok apa namanya nemen kayak gitu, serem. Nah titik baliknya itu kapan? Maksudnya sadarnya. Iya, Ya, bisa suami sadar. sadar dan ibu bisa Menerima kembali. bisa membuka hati lagi. Terus terang Oh. waktu ibu diperlakukan Iya. gitu kayak suami gimana Iya artinya? sih, saya ini butuh waktu ya Bu. Iya, ya. butuh waktu. Saya enggak bisa menerima waktu itu. Proses Saya ya. iya, saya berdoa terus sama Tuhan lah. Tuhan, ubahkan suamiku. Saya sempat nangis terus. Hanya Engkau yang sanggup mengubah suamiku, Tuhan. Ubahlah Tuhan. Terus lambat laun saya bisa menerima dia perlahan-lahan. Kalau nggak salah 3 tahun 4 tahunan saya baru bisa menerima dia. menerima dia Cukup lagi. lama ya, Iya. 3-4 tahun, tahun 4 tahun. baru bisa. Memang istri tuh kalau dikecewakan tuh seperti ini, nggak bisa langsung, Iya, tapi butuh waktu, Proses, butuh Bu. proses untuk bisa menerima Iya, kembali. sakit Bu, benar Iya, sakit. Ya, Iya, apalagi iya. kan Bu Meli temperamennya ada melonya ya. Iya, Iya. benar. Nah, orang melo itu Tambah. kan biasanya suka memendam, menyimpan perasaan Iya, gitu loh benar, ya. Mungkin benar. jengkel, sakit hati, kecewa, pahit. Iya. Ya mungkin sudah pahit juga. Nah, Dulu, ya. dulu. Tapi Tapi kan sekarang sudah dulu, enggak. Wah. sekarang Sudah sudah. saya ampuni, sudah saya lupakan semua. Mm-mm. Betul. Iya, terus sekarang setelah dipulihkan ini sudah jalan berapa lama ya ini? Ini Mulai 2017 aku. 2018. 5 tahun. Enggak lah, 2000. 2017 Desember tuh awal kamu Kan- ketahuan. Oh, Ini ketahuan selingkuh. Ini Sekarang bisa ketawa-ketawa. Ketahuan selingkuh. Oh, Iya, Pak. kamu Desember 17. ketahuan. Isi saya ingat itu ketahuan, Mama. Soalnya ini tanggal bulan yang Iya. paling buruk buat saya Iya, sih, Bu. betul. Iya. Tapi ini bisa melihat Cimeli Pak Yusuf ketawa gini ya, luar biasa. Iya, karena dulu saya dengarnya kan, wis lah kita bubaran, wis nggak Iya. tahu, wis mungkin ya Pak Yusuf Jadi ya opo. mau apa terserah. Kayaknya juga mau nekat ya waktu itu kayaknya Iya, ya. nekat. Iya, karena ya kan kita sempat datangi, Iya, saya sempat datang kita terus Iya. nggak dibukain pintu, Iya. kamar nggak mau keluar dari kamar. bahkan Ya karena memang lagi sakit ya, Iya. nggak mau saya keluar. ingat kok Ini tak Pak kasih, Yusuf nggak tahu itu waktu Nggak kita tahu. datang. tahu lah. Tahu ya? Iya, waktu Enggak tahu saya. Oh, nggak Yang tahu kita ya? mau datang Cimeli di kamar nggak mau Oh. keluar. Saya nggak tahu. Nggak Waktu tahu itu ya? saya Nggak lagi, Pergi. iya, lagi Iya. keluar. Tersesat. Iya. Jangan keluar. Nang di rumahku ya. Iya. Iya, bahkan ya kalau orang lagi gelap mata itu, lagi terjerat ya dinasihatin pun ya ndak Iya. nurut. Ya Saya memang juga susah, masuk, Pak. ya, Memang masuk susah. Kanan, betul. Kalau Saya. orang sudah kena seperti itu Iya. tuh nggak ingat, Terjerat gitu Buk- ya. nggak ingat. Bukan nggak nurut, saya sempat dicela mengerti. Iya. Ya, tapi kan ya memang ya saya maklumi lah, memang orang kalau dalam kondisi kalut kan bingung. Ya katanya mau meninggalkan sana, mungkin sudah kadung janji, tapi kalau mau balik sekarang juga rasanya mungkin istri lagi gak mau nemui, kan bingung juga. Iya. Akhirnya kalau boleh mengingat masa lalu sampai akhirnya apa? Kan sudah sana, pergi sana, diusir sama istri. Saat sana enggak berani ke sana. Akhirnya sempat katanya tidur di pos atau di mana itu. Ingat. Ya, itu. Iya. Pak Iya. Riono masih ingat, Mam Yola. Hafal soalnya. Iya, 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 iya. Soalnya kan ngikuti gitu Nggak, ya. sebetulnya sih istri saya ya kepinginnya sih supaya dia plong aja datang ke Iya. sini. Memang yang paling menyakitkan itu bukan masalah saya, masalah hutang, masalah apa, Mm. tapi
Tadi ini dia bilang ayo ke rumahnya Pak Sriono sama Mam Yola, aku pengen ngomong-ngomong. Ya udahlah ngomong-ngomong. Ternyata dia pengen curhat yang masalah orang kena selingkuh itu kan paling sakit. Betul. Sakit, Sakitnya memang luar sakit. biasa. Sakitnya luar biasa. Jadi memang di sakit. sini, di sini, di sini, Iya, memang semuanya. sakit. Nggak cuma di sini loh ya. Jadi Semuanya, itulah. Bu. Sampai saya enggak inget istri saya sekali. Enggak inget sama sekali saya. Jadi saya buta, memang buta. Kayaknya ini penting ya bagi Tim Meli untuk bisa memberkati orang lain. Maksudnya kan ketika suami selingkuh sakitnya luar biasa ya. Tadi itu bagaimana caranya Tim Meli itu bisa bangkit gitu loh dengan proses tadi sudah dikatakan dengan proses terus bisa menerima, bisa kayak gini senyum-senyum, guyu-guyu kan sudah betul-betul Iya. dipulihkan, benar-benar dipulihkan. Kira-kira nasihatnya apa untuk teman-teman wanita yang suaminya lagi selingkuh, Ya buat teman-teman istri, seiman, istri-istri ya. khususnya buat istri-istri, apabila mengalami masalah seperti saya, jangan menyerah. Tetap andalkan Tuhan. Saya percaya, yakin Tuhan pasti tolong. Karena masalah yang kami hadapi waktu itu tidak akan melebihi semua kekuatan Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Wow. Tetap percaya sama Tuhan. Waktu itu sih saya percaya banget sama Tuhan. Berserah penuh sudah. Hidupku semua aku serahkan sama Tuhan. Keluargaku semua aku serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti pegang kendali. Tuhan pasti pulihkan. Saya percaya itu. Pasti. Suatu saat suamiku pasti kembali. Keluargaku pulih semua. Ya, itulah. Ya paling enggak apa yang diceritakan Bu Meli ini kan ya istilahnya jadi masukan juga ya buat kami yang seringkali kita ngadepi juga orang lain, jemaat lain yang konseling dan mereka juga mungkin mengalami persoalan yang mungkin ada yang mirip-miripnya gitu. Ya Selingkuh terutama ya suami ya selingkuh, kemudian suaminya ya istilahnya tuh sedang sakit, dalam artinya sakit ya jiwanya dan pikirannya karena juga lagi terikat atau lagi apa ya terikat sama ya kande sama wewe gombel gitu ya. Dan istrinya saya kasih nasihat sementara sudah kuat berapa waktu tapi ternyata karena ngelihat suaminya nggak kunjung tobat akhirnya menyerah juga. Akhirnya dia tunjukkan sikap perkasanya, dia bisa survive sendiri. Ya akhirnya masalahnya memang belum beres, belum selesai. Ya kita ya nggak bisa lah Pak. Berkat, Kalau ya. orang selingkuh itu nggak bisa. Namanya ada istilahnya ada orang selingkuh bisa jadi itu nggak ada. Di dunia nggak ada. Saya yang ngalami sendiri sebenarnya. Makanya kalau saya waktu itu diberkati Tuhan dengan punya rumah, punya mobil berapa, kena selingkuh habis. Tapi ini selingkuhnya yang pertama dan terakhir atau ada lagi? Oh, enggak ada, Bu. Sudah jangan Enggak. Sekarang ini sudah punya cucu. Jadi saya fokusnya ke cucu dengan istri ya. Iya, dan saya lihat sekarang Bu Meli sudah kelihatan lebih gemuk. Sudah happy. Kayaknya sudah lupakan. Kalau Pak Sriono nanti kalau ada jemaat yang konseling, sudah jangan selingkuh, pasti habis, ludes, hancur. Bukan aja rumah tangga, usaha pekerjaan hancur. Sudah jangan coba-coba bermain api lah. Ya saya sih istri saya datang ke sini, makanya saya bilang ya saya senang banget. Saya bahagia sekarang sih sama istri, saya diberkati, sudah dipulihkan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Anak-anak saya juga sudah punya cucu 2. Jadi saya kemana-mana lebih fokus dengan keluarga. Dan sudah melayani Tuhan juga. Iya, gitu. Wah seneng happy ya sambil minum. Iya, Bang. Nah, kalau gini boleh minum, Bang. Boleh. Silakan kuenya dicipin. Tak bawa pulang ya, Pak. Oh, boleh. Untuk cucunya. Untuk cucunya. Cucu segalanya. Ya oke lah, kita bersyukur dan kita berdoa. Saya rindu supaya Pak Yusuf dan Bu Meli semakin mesra, rukun, romantis,
dan diberkati kembali seperti dulu. Amin. Dan bisa Tuhan. lebih, kalau itu doa saya. Ya, Amin. makasih Pak. Ya, Om ayo, Yola, makasih. Ya, Kita doa yuk. puji Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk saat ini, untuk Pak Yusuf dan Bu Meli yang Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pulihkan dari keadaan masa lalu yang terpuruk karena salah langkahnya, salah dalam keputusannya. Dan ke depan kami berdoa biar Tuhan yang akan memulihkan, Amin. Tuhan yang akan memberkati, Amin. bahkan melimpahkan anugerah Amin. lebih daripada waktu-waktu yang lalu. Berkati usaha pekerjaannya, berkati juga anak, cucu, dan mantunya. Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.